Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, mengakui bahwa dirinya masih terbawa naluri untuk mengendarai motornya dengan cara Honda. Kebiasaan selama 11 tahun yang sudah terbangun di atas motor Honda masih sulit untuk dihilangkan dan itu wajar. Marc Marquez sudah berusaha untuk mengatasinya sejak tes pramusim MotoGP 2024. Menyesuaikan diri dengan gaya berkendara yang pas dengan Ducati Desmosedici GP menjadi salah satu fokus utamanya. Hanya saja, dalam situasi yang memancing kepanikan, Marquez secara tidak sengaja kembali ke kebiasaan lamanya. Ini terjadi saat Marquez mengalami kecelakaan dalam sesi latihan MotoGP Portugal 2024 di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, kemarin. Marquez mengalami low side crash di tikungan 5 karena mengalami selip pada ban depannya saat berada dalam rombongan pembalap. Insiden ini didahului dengan momen goncangan saat pengereman sebelum juara dunia 8 kali itu terjatuh saat sedang mencoba untuk meluncur dengan motornya. Marquez berusaha memakai salah satu teknik andalannya untuk membawa motornya melewati sudut terdalam tikungan dengan cepat. Saat melakukan time attack, naluri saya muncul, dan saya terbiasa untuk melaju dengan sangat cepat di apex dengan Honda, dengan meluncur, ucap Marquez. Di titik pengereman saya mengalami goncangan di bagian pertama dan kemudian kecepatannya terlalu cepat tetapi saya mencoba untuk masuk dengan naluri itu yaitu sedikit meluncur. Kegagalan mengendalikan naluri ini menjadi ketakutan Marc Marquez dalam kepindahannya dari Honda di mana dia hampir menghabiskan seluruh karirnya di kelas para raja. Ketakutan terbesar saya adalah insting saya, gaya berkendara saya yang natural, ucapnya sebelum kejuaraan musim ini dimulai. Kembali ke masa sekarang, Marquez setidaknya bisa mengambil sisi positif dari kecelakaan pertamanya dengan Ducati pada akhir pekan lomba. Marquez kini tahu apa yang bisa dilakukannya dan apa yang tidak bisa dilakukannya dengan kuda besi barunya tersebut. Selain itu kecepatan Marquez juga meningkat di mana dia mampu menembus peringkat ketiga dalam latihan untuk lolos langsung ke kualifikasi 2. Tidak, Marquez tidak mendapatkan catatan waktunya itu dengan towing. Justru saat terjatuhlah, si alien berada di tengah rombongan pembalap. Marquez mengaku masih merasakan sensasi tidak nyaman saat berada di belakang pembalap lainnya sehingga ini akan menjadi tantangannya saat balapan nanti. Saya mendapatkan semua waktu lap saya dengan usaha saya sendiri, jadi mereka adalah tolok ukur yang lebih nyata, tandasnya. Persaingan para pembalap MotoGP 2024 akan dilanjutkan pada seri balap MotoGP Portugal 2024 di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, 22 hingga 23 Maret. Debut Marc Marquez sebagai pembalap Gresini dengan motor Ducati pada MotoGP Qatar 2024 menghasilkan finish sprint posisi kelima dan posisi keempat pada balapan utama di sirkuit Lusail, Qatar. Di sirkuit yang sebelumnya hanya sekali dimenangi Marquez, seri balap MotoGP 2024 Marquez bersama tim Gresini dinilai banyak pihak menjanjikan. Komentator, Neil Hudson mengatakan kepada TNT Sports bahwa Marquez menunjukkan potensi. Ya, dia kembali. Itu adalah trek yang tidak dia sukai. Bagi saya, dia masih belum nyaman dan belum menemukan setting yang dia suka, ucap Hudson dilansir dari Crash. Kami akan mengetahui lebih banyak setelah MotoGP Portugal karena ini adalah akhir pekan yang tepat tanpa 2 hari pengujian sebelumnya. Mantan pembalap MotoGP, Sylvain Guintoli menambahkan. Dia masih memiliki pendekatan di mana dia ingin memahami motornya, memahami gaya berkendara, memahami keseimbangan terbaik. Dia kuat di zona pengereman. Jadi, itu adalah sesuatu yang mereka tidak ingin kehilangan, Marquez. Dari apa yang dia katakan, dia santai saja dan tidak ingin membuat kesalahan, tetapi di Portimao dia akan melepaskan monster itu. Mencoba memacu motornya untuk meraih podium. Tetapi, kondisinya tidak memungkinkan. Pembalap 1-3 lebih cepat dari saya. Tetapi, itu tidak membuat frustrasi karena saya sudah mengatakannya pada Kamis, posisi kami 4-5-6. Faktanya, kemarin di posisi kelima pada sprint, ucap Marquez. Selalu podiumnya dekat.
Tetapi, memang benar saya masih belum merasa 100% nyaman untuk berkendara seperti yang saya inginkan. Mari kita lihat apakah kami bisa meningkat pada balapan berikutnya, tutur pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu. Marquez mulai menguasai GP23, sementara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin beralih ke motor 2024 yang dikembangkan. Marquez masih melakukan penyesuaian halus untuk menemukan setup ideal saat ia menyesuaikan gaya berkendara dari Honda ke Ducati. Namun, pembalap 31 tahun itu belum pernah menang di Portimao, dalam 3 kali percobaan sejak MotoGP mulai membalap di sana pada 2020. Marquez merupakan pebalap satelit teratas di sprint dan Grand Prix Qatar sehingga ada alasan untuk optimis. Namun, konsistensi Bagnaia dan Martin tetap menjadi kendala besar yang harus diatasi akhir pekan depan. Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, menyatakan Marc Marquez bakal punya kesempatan bergabung dengan skuadnya dan menjadi tandem Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Meski begitu, Tardozzi mengaku pihaknya tak mau gegabah. Dalam debutnya bersama Ducati dan Gresini Racing di seri Qatar, Marquez langsung tampil garang meski mengendarai motor lama alias Desmosedici GP23. Ia berhasil finish kelima dalam balapan sprint dan finish keempat dalam balapan Grand Prix. Tardozzi yang dikenal punya hubungan baik dengan Marquez, kontan memberikan pujian kepada pembalap asal Spanyol tersebut. Pria asal Italia ini bahkan meyakini bahwa cepat atau lambat Marquez akan memperebutkan kemenangan dan gelar dunia. Tanpa basa-basi, Marc Marquez disebut pembalap cerdas. Dia cerdas. Ia melakukan apa yang harus ia lakukan. Marc mencapai posisi untuk memperebutkan kemenangan. Ia adalah pembalap yang akan memenangkan banyak balapan dan mungkin memperebutkan gelar dunia, ujar Tardozzi kepada Corse di Moto pada Rabu kemarin. Tardozzi menyatakan, jika Marquez bisa meneruskan tren positifnya ini, maka ia akan punya kans menjadi tandem Bagnaia musim depan. Meski begitu, Marquez bakal bersaing dengan Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan bahkan Enea Bastianini yang saat ini sedang membela Ducati Lenovo Team. Sudah jelas Marc juga bisa datang dan bertarung demi menjadi rekan setim Francesco Bagnaia. Namun, kami tidak buru-buru. Saya tak tahu kapan keputusan ini akan diambil. Namun, Marc adalah seorang juara yang hebat, lanjut Tardozzi, yang juga mantan pembalap World SBK. Semua akan pasti bisa kembali ke papan atas kalau sudah niat. Pujian untuk Marquez juga datang dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Ia mengaku tak kaget Marquez langsung tampil garang. Menurutnya, ini semua berkat talenta dan kemampuan adaptasi sang 8 kali juara dunia yang tak terbantahkan. Marc telah menunjukkan semua talenta dan kelasnya dalam kemampuan beradaptasi. Ia sudah menjadi protagonis yang menakutkan di atas motor yang benar-benar baru baginya. Dia menjadi rider terbaik di atas motor 2023 kami, tutur Dall'Igna via GP1. Ini semua berkat pengalaman dan hasrat seorang juara, yang ingin kembali ke performa yang baik. Jika ia sudah berkata begitu, maka ia akan membuat perbedaan dalam petualangan barunya, lanjut pria yang juga ex-direktur teknis Aprilia Racing ini. Alex Rins tak sabar balapan di MotoGP Qatar. Begini penampakan livery baru YZR M1 yang tampak lebih bongsor. Dalam debut perdana bersama Yamaha, Alex Rins memuji livery spesial Yamaha YZR M1 yang tampak sudah dipersiapkan matang-matang jelang gelaran perdana MotoGP Qatar nanti malam. Alex Rins menyatakan tak sabar untuk segera mengendarai Yamaha M1 di balapan pembuka MotoGP Qatar. Setelah menjalani tes pramusim di Sepang dan Lusail, Alex Rins akan melakukan debut resmi di MotoGP akhir pekan ini. Rins absen di MotoGP Qatar musim lalu setelah mengalami tahun yang penuh dengan cedera bersama LCR Honda. Meski hanya tampil 7 kali sepanjang musim, Rins tetap mampu meraih kemenangan setelah membawa Honda meraih kemenangan di kota. Kini Rins di Yamaha bersama juara dunia 2021 Fabio Quartararo.
Ia pun bisa menjadi kuda hitam untuk meraih hasil serupa. Rins masih bersaing dengan Maverick Vinales dan Jack Miller untuk menjadi pebalap MotoGP pertama yang menang dengan 3 merek berbeda. Namun untuk melakukannya, Rins mengakui bahwa ia masih perlu beradaptasi lebih jauh dengan motor M1. Babak baru bersama Yamaha secara resmi dimulai akhir pekan ini. Saya tetap tinggal di Qatar setelah tes karena prediksi cuaca yang tidak terlalu bagus di tempat tinggal saya, dan saya ingin bisa berlatih sebanyak mungkin dan berada dalam mode balapan sedini mungkin, ujar Rins mengutip Crash 73. Saya sangat termotivasi dan secara umum cukup penasaran untuk melihat apa yang bisa kami raih akhir pekan ini, imbuhnya. Sementara itu, motor M1 disebut tidak membuat langkah maju dalam pengujian seperti yang pembalap mereka harapkan. Baik Rins dan Quartararo senang dengan paket keseluruhan, tetapi jelas bahwa keduanya berharap lebih karena masih ada jarak yang cukup jauh dengan tim-tim seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Direktur tim Yamaha, Massimo Meregali menyebutkan bahwa pihaknya telah mengantongi gambaran soal hasil yang akan dipetik di MotoGP Qatar nanti. Hal tersebut berdasarkan hasil balapan-balapan sebelumnya. Meskipun kami memiliki gambaran umum tentang seperti apa tingkat performa kompetisi kami, balapan akan menunjukkan bagaimana kartu-kartu telah dibagikan musim ini, kata Meregali. Meskipun musim libur relatif singkat, kami, sebagai penggemar MotoGP, sudah tidak sabar untuk memulai putaran 2024. Kami tidak sabar untuk kembali beraksi, imbuhnya. Alex Rins sebut 2 kekurangan yang harus ditingkatkan Yamaha jelang MotoGP Qatar 2024. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins menyebut 2 kekurangan yang harus dibenahi timnya jelang MotoGP Qatar 2024. Menurutnya 2 kekurangan tersebut membuat Yamaha kalah bersaing dengan pabrikan lain di tes MotoGP 2024 Qatar. Alex Rins menempati posisi ke-16 dengan waktu 1 menit 52. 103 pada hari kedua tes MotoGP Qatar yang berlangsung di Losail International Circuit, Qatar, Selasa, 20 Februari 2024. Hasil tersebut menjadi peningkatan, setelah pada hari pertama menempati peringkat ke-19 dengan waktu 1 menit 53.642 detik. Namun, Alex Rins masih belum bisa menyamai kecepatan Fabio Quartararo meski sama-sama mengendarai YZR M1. Sebab, El Diablo, julukan Fabio Quartararo, menempati posisi ke-14 pada hari kedua dan ke-10 pada hari pertama. Alex Rins sadar YZR M1 masih perlu mendapatkan peningkatan. Dia menilai motor pabrikan asal Jepang itu masih memiliki 2 kekurangan, yakni di bagian rem dan akselerasi. Jika kami menemukan sesuatu, mungkin akan menarik untuk meningkatkan rem dan akselerasi, kata Alex Rins dikutip dari Motosan, Kamis, 22 Februari 2024. Meski pengereman YZR M1 lebih baik di Qatar dibandingkan Sepang, Alex Rins menilai cengkeraman motornya masih kurang saat keluar dari tikungan serta akselerasinya. Bahkan, dia menganggap 2 kekurangan tersebut membuat Yamaha kalah bersaing dengan pabrikan lain. Sejujurnya saya merasa, Yamaha, lebih baik pada rem, di Qatar, dibandingkan dengan Sepang, tetapi kami masih kurang. Sedikit cengkeraman saat keluar dari tikungan, seperti di tikungan 7, 8, dan akselerasi di tikungan 15, sepertinya pabrikan lain memiliki sedikit lebih keunggulan, banyak dari kami, ujarnya. Mantan pembalap LCR Honda itu pun menilai Yamaha sudah meningkatkan mesin YZR M1 untuk bisa tampil kompetitif. Bahkan, Alex Rins menilai Yamaha cukup bagus untuk berada di lintasan lurus. Secara keseluruhan, menurut saya Yamaha telah meningkatkan mesinnya. Kami cukup bagus di lintasan lurus, jadi mereka bekerja dengan baik selama liburan musim dingin, ucapnya.